PTKN 1 Anjir Kasar. Inilah sekolah favorit di mana sampai saat ini telah banyak mengukir prestasi. Di tahun terakhir ini, kenyataannya tingkah semua siswinya ada-ada saja. Dan semua terangkai dalam film yang kami buat ini. Dari murid sampai gurunya, dari yang bagus sampai yang hancur, dari cewek ke cowok, cowok ke cewek, ataupun cowok ke cowok, dari yang pintar sampai yang oon. Tapi walaupun begitu ya begini adanya. Kalau sudah sekolah di sini harus punya moto kayak gue. Malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau terlalu banyak tanya, ibu mulai kawan. Sudah pasti akan ku jawab dengan ucapan I love you. Tak mungkin ku akan bisa mencari-cari lagi. Sudah cukup bagiku hanya kaulah satu-satunya. Hei cinta, percayalah padaku. Janganlah engkau ragu kepadaku. Kan ku ajak kau untuk menjelajahi alam bercinta. Ya, pada film Akhir Catatan ini kami membuat beberapa segmen terbagi tiga. Yang pertama tentang saat-saat belajar di kelas, yang kedua tentang kisah cinta, ya yang ketiga tentang perilaku menyimpang anak-anak SMA. Pada segmen ini kami memuat tingkah laku para siswa-siswinya. Terkadang suka nonton anime, suka ngerumpi, ada yang main game. Jadi dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, silakan saksikan. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more. Yeah. But baby, there you go again, making me love you. Belajar. Sebuah kata yang setiap hari selalu kita dengar, baik dari orang tua, guru, dan teman kita. Menurut kalian, apa sih yang kalian pikirkan saat mendengar kata belajar? Ya, membaca buku. Itu yang terlintas dari pikiran kita. Dan inilah potret siswa yang rajin belajar, suka belajar, dan menikmati pelajaran. And I know I said it a million times, but I'll only stay with you one more night. Try to tell you no, but my body keeps on telling you yes. I try to tell you stop, but your lipstick got me so out of breath. I'll be waking up in the morning, probably hating myself, and I'll be waking up feeling satisfied but guilty as hell. But baby, there you go again, making me love you, making me love you. Yeah, I stopped using my head, let it all go, Got you stuck on my body, like a tattoo, Yeah, now I'm feeling stupid, falling back to you. So I cross my heart and I hope to die, that I'll only stay with you one more night. And I know I said it a million times, but I'll only stay with you one. Kita tahu, belajar itu tidak selalu pasti kita paham. Dan ini adalah cara belajar dan tempat belajar yang bisa ditemui. So listen close, hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. Turn it This up a little bit. melody was meant for you. So right sing there. along to my stereo. Class heroes, baby.
If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken Travie, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. So sing along to my stereo. Let's go! If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. Bagaimana caramu belajar? Belajar tuh bila kita merasa nyaman, di situ kita belajar. Belajar itu style. Belajar doang itu pang santai aja. Yang udah dapet terus dia anu lagi. Jangan dipikirkan lagi. Biar Ada gunanya ngulang-ulang. nyakitin kepala. Nyaman tuh di WC. Belajar membaca, menulis, mendengarkan ceramahan guru, mendengarkan hadiran guru, walaupun diulang-ulang rancaknya. Apa lagi ya? Baik, kami simpel Pak. Belajar belajar cari duit, menuntut ilmu, belajar tuh mencari ilmu supaya jadi sarjana, mencari ilmu di sekolahan, mengabdi kepada guru, mengabdi kepada negara. Belajar bisa sambil lari-lari, bisa juga. Bisa jadi, bisa-bisaan. Menurut saya belajar sangatlah menyenangkan. Apalagi kalau dikelilingi oleh wanita-wanita cantik di sekeliling saya. Saya sangat bahagia sekali karena motivasi belajar adalah wanita-wanita yang cantik seperti itu. Jelas karena suatu manusia itu memiliki style yang berbeda. Tidak, saya merasa jelek, namun dengan kejelekan saya bisa menampilkan style di bergaya seperti itu. Terus apalagi Anda yang ingin Anda tanyakan? Udah? Ya, salam saja. ya. Oh, demikian yang dapat saya sampaikan dari Hairul Arifin, SMN 1 Wajir Pasar. Nah, itu tadi pendapat dari orang-orang bodoh yang lumayan bisa disebut gila lah. Apa bisa dimilih hikmahnya? Ya, pasti tidak. Oke, sekarang kita tanyakan bagaimana cara belajar yang benar dari orang-orang yang benar-benar waras. Contohnya seperti Nur Hidayah Hakim. Mungkin sedikit berbicara tentang Nur Hidayah. Orangnya pintar, cantik, budinya bisa disebut kayak kita Spanyol lah. Dia juga musuh berat dari cowok di 12 IPA karena beratnya lebih dari 50 kilo katanya, dan satu kata saja yang keluar dari mulutnya bisa menghancurkan atau mengacaukan keseimbangan dunia persilatan. So, bagaimana cara Nur Hidayah belajar? Cek di shop. Sebenarnya aku tuh jarang belajar. Kalaunya ada ulangan atau ada apa tugas-tugasnya, aku tuh belajar. Misalnya aku hendak presentasi. Nah, pada saat aku tuh belajarnya tuh pas ada tugas saja, apa yang ditugasakan itu aku belajar. Tapi aku belajarnya tuh kada pas wah ini tugas, malamnya belajar kada kayak itu, beda hulu belajar. Tapi bila ada tugas saja, kada bisa kayak orang tuh misalnya lo
pelajaran esok tuh ini jam belajar. Dulu aku kan udah bisa kayak itu. Aku tuh yang ada tugas-tugasnya aja yang aku pelajari. Pertama, belajar pas ada tugas. Ini adalah hal yang pasti kita lakukan, sama halnya seperti perang. Kita harus siap sebelum tempur kan? Sisanya kita baca kada sengaja benerai. Kedua, perbanyak membaca yang tidak disengaja. Cukup bagus, walau aneh. Tapi menurutku keberhasilan tuh kada 100% dari usaha kita belajar, tapi doa kita. Ketiga, perbanyak doa. Wah, pastinya dong. Kayak ibadah kita. Keempat, perbaiki ibadah. Subhanallah. Terus tuh ketulusan kita dalam belajar tuh, nah kita tuh belajar hendak dapat nilai aja kah? Kalau aku belajar tuh kadang mesti kita tuh harus dapat ya kan, ada loh orang tuh belajar harus dapat nilai seini. Amun aku tuh kada belajar aja, yang penting kita tuh paham, kada ketinggalan pada pengetahuan orang. Kelima, harus tulus dalam belajar. Jangan mengejar nilai, tapi mengambil ilmu. Betul sekali. Kalau kita mempunyai ilmu, maka nilai maupun kesuksesan akan mengiringi, asal ilmunya dipakai. Restu orang tua, jangan ingat, misalnya hendak ulangan atau hendak tulak sekolah penting. Keenam, restu orang tua. Oke deh. Restu juga baik lawan kawan, dah itu aja. Lawan guru yang pastinya. Ketujuh, perbaiki hubungan dengan teman dan guru. Faktor ini sangat penting. Kalau kita bermusuhan dengan teman, apalagi guru, maka kita tidak akan tenang. So, itu adalah cara Nur Hidayah belajar, boleh dipraktikkan lah. Tapi sebelum itu, yang selalu ingin kita tanyakan adalah apa sudah benar cara kita belajar menurut sudut pandang guru-guru? Nah, kita ambil pendapat Ibu Aida. Sedikit juga berbicara tentang Ibu Aida. Beliau adalah guru agama, cantik sih, kelihatan awet muda, baik, murah senyum, dan friendly terhadap anak murid. Bagaimana pendapat beliau? Cek di sound. Memperhatikan kan, pas pelajaran itu kan anak memperhatikan. Semua guru juga rata-rata kan kayak gitu. Iya. Tapi baik dari style-nya. Iya. Yang kada sukanya pas ibu ngajar, misalnya ada yang buka laptop, misalnya asik sorangan misalnya. Seharusnya ya, Bu? Seharusnya kalau misalnya pas itu babnya ibu mengajar kada ada hubungannya, lawan itu kalau bisa dibuka seharusnya. Yang ibu khawatir tuh apa? Asik membuka laptop, ibu asik mengajar di situ, di belakang main Facebook atau apa kan misalnya. Itu kok. Apapun caranya, kita harus tetap belajar. Mau sambil duduk, berdiri, nungging, salto, koprol, pokoknya cara yang nyaman untuk kita belajar. Soalnya, belajar itu penting. Dunia sudah semakin maju. Kita tidak mungkin hanya berpatokan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita adalah pemuda Indonesia. Ayo, kita wujudkan salah satu cita-cita Indonesia yang tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? LOVE, sebuah kalimat yang umum pada anak muda zaman sekarang. Istilah setia, selingkuh itu sudah umum. Dan inilah wajah-wajah cinta SMA Negeri 1 Anjir Pasar. It will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun.
when I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love with you. And the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love with you. Cinta. SMA rasanya nggak lengkap tanpa yang namanya cinta. Cinta yang terpendam. Cinta antar teman sekelas, cinta antar senior dan junior, dan cinta-cinta lainnya. Mereka pun rela berkorban waktu, perasaan, uang, dan sejenisnya untuk yang namanya cinta. Seperti kata seorang pujangga, Khalil Gibran. Cinta yang agung adalah ketika kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya. Adalah ketika dia tidak mempedulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia. Cinta yang agung adalah ketika dia mulai mencintai orang lain dan kamu masih bisa tersenyum sembari berkata, "Aku turut berbahagia untukmu." Cinta yang agung, itulah saat yang memisahkan aroma kehidupan dari kesadarannya. Itulah percikan api pertama yang menyalakan wilayah-wilayah jiwa. Itulah saat sekilas yang menyampaikan pada telinga, jiwa tentang risalah hari-hari yang telah berlalu. Menjadikan mata jernih melihat kenikmatan di dunia dan menjadikan misteri-misteri keabadian di dunia ini hadir. Cinta yang agung, ketika cinta memanggilmu maka dekatilah dia walau jalannya terjal berliku. Jika cinta memelukmu maka dekaplah ia walau pedang di sela-sela sayapnya melukaimu. Apabila cinta tidak berhasil, bebaskan dirimu, biarkan hatimu kembali melebarkan sayapnya dan terbang ke alam bebas. Lagi, ingatlah bahwa kamu mungkin menemukan cinta dan kehilangannya. Tapi ketika cinta itu mati, kamu tidak perlu mati bersamanya. Orang terkuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegap berdiri tegar ketika mereka jatuh.
Cinta, cinta, cinta. Entah apa definisi cinta. Seandainya kita bertanya ke 1000 orang tentang apa itu cinta, maka kita akan mendapatkan 1000 jawaban berbeda pula. Tapi kita percaya pada satu hal. Sederhana, tapi luar biasa. Ada dalam setiap diri manusia bila ia meyakininya. Perasaan. Belum pernah ada bukti-bukti nyata dalam angka yang bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan tentang keajaiban sebuah perasaan. Dan masa SMA adalah part of sweet memory yang bakal selalu kita ingat. Dan inilah yang dirasakan oleh beberapa pasangan. Orang memiliki keanehan sendiri-sendiri. Kalau kita menemukan keanehan seseorang dan merasa nyaman, maka kita sebut itu cinta. Di antara kami itu banyak perbedaan. Tapi ada satu kesamaan, sama-sama cinta. Itu susah dipahami dan dimengerti, apalagi diatur. Iyalah. Cinta itu adalah sebuah ketulusan yang datang dari hati. Cinta itu hijau, cinta itu Natal, Kekasih itu seni inspirasi. dan imajinasi. Tidak pernah ada cinta yang berakhir dengan kebahagiaan. Selalu dengan perpisahan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kepada siapa Anda rela berkorban? Dan kepada siapa Anda rela disakiti? Itu sederhana, Karena cinta tidak memandang kesempurnaan seseorang. tapi buatlah seseorang itu sempurna karena cinta. Lalu bagaimana pendapat guru-guru? Banyak berpacaran hanya menurutkan sesuatu yang ia sendiri tahu, dan artian tuh apa sebenarnya arti sebuah pacaran gitu. Yang ada tuh hanya main kucing-kucingan, kemana-mana berduaan, duduk berdampingan. Ya ada. Padahal intinya kada lewas bubaran. Itu aja kada menemukan hakikat sebuah cinta yang sebenarnya. Tapi intinya gini, jangan sampai masuk ke dalam hati. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Kayak ini yang Bapak maksud boleh, tapi untuk hanya sekadar mengenal aja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Akibatnya apabila sampai masuk ke dalam hati itu fatal. Apabila sudah terpisah, ada yang kena menangis, ada kawan yang dipisahin, ada yang coba bunuh diri, coba aja. Seharusnya itu ada juga untuk meningkatkan semangat belajar kita dan juga Kita boleh merasakan cinta, asalkan kita bisa belajar di situ dan menjadi pria baik, laki-laki bijaksana, ayah yang hebat, bapak yang perhatian, dan guru juga ibu yang pintar, wanita cantik, dan perempuan yang penurut, mama yang penyayang, dan pretty mom. Cinta tidak pernah berakhir bahagia, selalu dengan perpisahan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kepada siapa Anda rela disakiti dan kepada siapa Anda rela berkorban? Pada segmen ini kami memuat tingkah laku penyimpangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Anjir Pasar. Ya, bisa dilihat dari kesehariannya, ada yang berkelahi, berjudi, merokok. Itu pada kesehariannya. Tapi pada keseharian dia bersekolah, bisa Anda lihat pada cuplikan berikut. Silakan saksikan. If you feel like happiness is the truth, because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you, because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got,
happens to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel. Seseorang pernah berkata, orang baik tak akan ada tanpa orang jahat. Karena tanpa adanya orang jahat, sebutan untuk orang baik tak akan pernah ada. Dan berarti kalau ada yang lurus, pasti ada yang namanya menyimpang. Lalu, menyimpang itu apa sih? Penyimpangan, suatu perilaku yang menyimpang. Penyimpangan adalah suatu kelakuan atau kejadian yang dilakukan oleh individu ke individu yang lainnya. Adalah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik secara sudut pandang kemanusiaan, agama, secara individu maupun berkelompok. Yang menyimpang itu misalkan laki-laki seperti Haris, Ahmad Salman, Hairul, dan masih banyak lagi. Berkelahi, orang yang tidak mengerti style. Angan adalah sesuatu jalan yang beliau. Penyimpangan sosial adalah perilaku orang yang menyimpang, tidak sesuai dengan norma-norma yang diperlakukan oleh Ibu Zaitun. Seperti itu. Bisa? Tahu bahwa ada penyimpangan itu ada penyimpangan primer, ada penyimpangan sekunder. Nah, yang sering terjadi itu adalah penyimpangan primer. Artinya penyimpangan yang sekali dilakukan anak. Nah, tetapi tidak berlanjut lagi. Contoh yang sering ibu lihat itu adalah misalnya pada saat ulangan anak menyontek, buka buku, ya kan? Kemudian juga penyimpangan misalnya pakaian. Gaya pakaian yang mereka itu lebih ke mana? Lebih ke kota lah. Seharusnya baju itu dimasukkan, dikeluarkan, ya kan? Kemudian mungkin lagi gaya rambut, terutama itu gaya rambut. Mana rambut seharusnya yang biasa-biasa, mereka mungkin dengan cara yang anak muda sekarang. Tapi kalau penyimpangan yang besar biasa tidak terlihat, walaupun ada. Meskipun mereka tahu menyimpang itu nggak bagus, tetapi mereka tetap melakukan. Mungkin mereka mempunyai prinsip saat seorang laki-laki melanggar peraturan, mereka bisa disebut maco. Lalu apa pendapat guru-guru tentang angkatan kita? Cek risau. Murid kelas 3 tahun ajaran 2013-2014 memang kalau dibanding yang terdahulu seharusnya ada prestasi kan mas, cuman ya itu pasti setiap tahun tuh pasti ada yang kada bagusnya, ada yang bagus, tapi kita berusaha untuk mengarahkan ke arah yang bagus. Tetapi secara umum cukup baik dan bahwa siswa tahun 2014 memiliki pesan tersendiri bagi Bapak karena berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesiswaan. Saya melihat bahwa siswa tahun ini memiliki catatan prestasi yang menggembirakan. Banyak bidang yang mereka telah capai dari segala macam lomba-lomba dan mereka bisa menunjukkan prestasi yang sangat menggembirakan. Jadi secara pribadi kami menilai bahwa siswa lulusan tahun ini alhamdulillah
memiliki banyak prestasi yang menggembirakan. Sekarang ini dibandingkan yang tahun kemarin memang agak lain ya. Kalau kemarin kan agak lumayan, kalau sekarang ini lebih apa ya, kayak seperti kelakuan, sikap itu lebih menonjol. Kan? Tapi intinya anak-anak kelas 3 itu baik-baik aja. Ya kan? 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리하면 까리해 알랑가 몰라 we like party 해 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 패기 똘끼 멋쟁이 마리아 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 마리아 damn girl you so fucking sexy I'm a motherfucker gentleman. Penyimpangan itu banyak bentuknya kawan. Dari yang sok jagoan, suka tidur di kelas, gangguin teman, dan yang lainnya deh. And this is our moment. Gila, ketahuan penjahitnya. Bisa, bagus. Bagus tau deh. Jangan ditiru adegan ini. Wah, teh. Kering. Iya. Aduh, Jangan ditiru. Ayo mulai mati ada yang lah. Wow. Bisik. Wah, makin nih kalau makan nih. Dokumentasi. Mau ke sana. Guru tuh. Anak cengeng. Anak cengeng. Mat, apa jalan? Woi. Penyimpangan itu baik, asal kita menjadikan tindakan tersebut sebagai motivasi. Karena pelaku penyimpangan di sekolah bukan kriminal, dan kriminal bukan nakal. Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere. Maksudnya, tidak semua orang dapat menjadi orang hebat, tapi orang hebat bisa datang dari mana saja. Nakal dulu, baru sukses. Mulai semester 1 kada tuntung sampai semester 2 kada tuntung sampai les bejuntanan bulan kada tuntung, tapi inilah hasilnya kada baik. Semoga menghibur, kada juga, dan terima kasih. Kada. Dengan berbahaya, jangan ditiru.
walinya aku. Yo, when I flipped out, I thought I was great. I thought I was the champion of all. Yuk mulai. Berhenti. 1, 2. Belum, tahan. Ekspresi tahan. Terus 1, 2, tahan, hitung 1. Langsung. Oke. Tenang, tahan dulu kayak bingung. Langsung nempeleng. Yang pertama ada tutup, yang paling nanti penjarahan. Cekidot. 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 Gue hal yang berkesan adalah dikelilingi wanita-wanita cantik. Kalau gue pas kemarin kencing di musola. Kalau gue waktu bisa manggil pasangan. Kalau gue waktu saya masih ada. Kalau gue saat kawan main dulu di kelas. Kalau gue bangga sama dia. Tapi yang paling berkesan adalah 1, 2, 3. Bangga Napoleon. Tapi dari IPS 1. Yang berkesan buat saya di sekolah ini adalah saat mencat ruangan yang menghanguskan sebuah pihak. Berkesan saya jadi ketua kelas 2 tahun. Momen yang paling berkesan buat saya ketika ketemu seorang gadis di IPA yang bernama Puspa. Yulun yang berkesan juga ketika muluk. Berkesan buat saya ketika kami main doman tapi ketahuan Ibu Karyana. Kalau gue sih, semua hidup gue sih kayaknya berkesan aja. Karena hidup gue selalu penuh dengan nilai-nilai. Ya, terima kasih. Begitu. Begitu.